Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Sri Murni. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai IRD dan LRS. Ini dikhususkan untuk mahasiswa saya mata kuliah Sistem Basis Data, di mana untuk materi IRD dan LRS ini ada pada pertemuan 3 dan 4. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah IRD. IRD ini adalah kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya berarti diagram relasi entitas. Nah, IRD ini digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Kemudian nanti juga akan terdapat tingkat hubungan antar entitasnya seperti apa, apakah one to one, one to many, atau many to many. Untuk pembahasan secara lengkap mengenai apa itu one to many, many to many, teman-teman bisa buka modul BSI untuk pertemuan 3 dan 4 ya. Nah, untuk IRD, simbol-simbol umum yang digunakan itu ada 4. Yang pertama adalah simbol entitas yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua adalah simbol relasi yang digambarkan dalam bentuk jajar genjang. Kemudian simbol atribut yang digambarkan dalam bentuk oval, lingkaran tapi bentuknya oval ya. Kemudian yang keempat adalah simbol garis ya, atau disebut dengan penghubung atau link. Nah, pada pertemuan keempat teman-teman bisa baca untuk detail dari simbol IRD, khususnya simbol atribut. Karena atribut itu sangat banyak jenisnya, ada derivatif, composite, multivalue, ya, kemudian atribut primary key dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan baca untuk detailnya, apa itu atribut multivalue, apa itu atribut derivatif, apa itu atribut composite. Itu bisa teman-teman baca di slide pertemuan keempat. Untuk video ini, Ibu hanya khusus membahas tentang tahapan membuat IRD. Nah, sebenarnya jika kita berbicara mengenai IRD, tadi kan pengertian dari IRD itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan basis data. Menggambarkan basis data berarti ada entitas atau tabel, ada atribut atau field, dan ada hubungan antar tabelnya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar praktek untuk mata kuliah aplikasi basis data, itu ada istilah foreign key. Nah, foreign key ini adalah atribut yang akan menghubungkan antar tabel. Nah, IRD tadi seperti yang saya katakan bahwa IRD merupakan gambar basis data ya, yang digunakan untuk melihat hubungan antar entitas, atribut maupun tingkat kardinalitasnya. Nah, untuk menggambarkan IRD kita harus mengacu pada pengertian basis data, yaitu tabel-tabel ya, karena basis data itu merupakan kumpulan dari tabel-tabel dan software ya, kemarin yang kita bahas mengenai DBMS yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian di dalam tabel itu kan ada field atau atribut. Kemudian ada hubungan antar tabel, ada keterkaitan atau ada relasi antar tabel. Kemudian tadi jenis hubungannya, apakah one to many, atau many to many. Kemudian, nah ini tahapan membuat IRD. Sebenarnya kemarin di tugas project pertama, untuk pertemuan pertama, saya sudah menugaskan teman-teman
untuk membuat sebuah studi kasus yang sebenarnya itu merupakan tugas di mata kuliah aplikasi basis data juga, ya, membuat sebuah studi kasus, kemudian menentukan tabel-tabelnya, kemudian menentukan field atau atributnya, menentukan primary key-nya, kemudian menentukan record atau isi dari tabelnya. Nah, tahapan membuat IRD yang pertama adalah tentukan dulu entitasnya dari sebuah studi kasus. Kemudian tentukan atributnya apa-apa saja pada setiap tabel atau entitasnya. Kemudian tentukan atribut kunci utama, primary key-nya pada setiap entitas atau tabel. Tentukan atribut kunci tamu atau foreign key-nya, karena dari foreign key ini nanti kita bisa melihat relasinya atau hubungannya ke tabel mana. Kemudian tentukan relasi atau hubungan dengan melihat FK tadi. Tentukan tingkat kardinalitas atau tingkat hubungannya, apakah one to one to many, atau many to many. Oke. Nah, di sini contoh studi kasus. Ada database namanya akademik. Tabel yang digunakan atau entitasnya, ya. Tabel, kalau di dalam IRD nyebutnya bukan tabel ya, tapi entitas. Nah, entitas yang terdapat pada basis data akademik itu ada mahasiswa, ada MK, ada jadwal, dan ada nilai. Ada 4 entitas. Kemudian atribut pada setiap entitasnya bisa dilihat di layar. Ya, mahasiswa, MK, jadwal, nilai punya atributnya masing-masing, dan di sini sudah ditentukan mana primary key, PK itu berarti primary key, dan mana itu foreign key, disingkat dengan FK. Oke, kemudian dari studi kasus ini, mari kita coba gambarkan ke dalam IRD. Nah, melihat dari tahapan IRD tadi, yang pertama adalah tentukan atau gambar entitasnya. Entitas pada studi kasus basis data akademik tadi ada 4, berarti buat entitasnya sebanyak 4. Entitas digambarkan dengan persegi panjang. Entitas yang pertama adalah mahasiswa. Kemudian gambarkan entitas yang berikutnya seperti MK, jadwal, dan mata kuliah. Oke, jika sudah selesai menggambar entitas, tadi ada 4 ya, mahasiswa, jadwal, nilai, dan MK. Yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah kita gambarkan atribut untuk setiap entitas. Kita lihat pada studi kasus untuk atribut mahasiswa itu ada NIM, nama, dan alamat. Untuk studi kasusnya memang sengaja dibuat sedikit supaya tidak banyak menggambar atributnya ya. Nah, silakan buat atribut untuk setiap entitasnya. Atribut itu dilambangkan dengan lingkaran, bentuknya oval ya. Nah, seperti ini. Katakanlah yang pertama entitasnya adalah bukan entitas ya. Yang pertama adalah atribut NIM pada entitas mahasiswa. NIM, kemudian kita copy. Yang kedua adalah atribut nama. Yang berikutnya adalah atribut alamat. Oke. Nah,
Untuk menyatakan bahwa NIM, nama dan alamat ini atribut dari mahasiswa, maka kita berikan link menggunakan garis. Ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini untuk menggambarkan atribut setiap entitas. Nah, kemudian kita perhatikan NIM itu merupakan atribut primary key. Kalau dilihat pada simbol IRD pada pertemuan ke-4, untuk atribut primary key itu ditambahkan garis bawah. Garis bawah pada nama atributnya. Ya, seperti ini ya. Kita ubah warnanya. Ya, seperti ini ya. Ada garis bawah di nama atributnya. Nama, alamat biarkan saja karena bukan atribut primary key ya. Intinya kalau dia atribut primary key, maka berikan tanda garis bawah pada nama atributnya. Nah, lakukan step yang sama untuk membuat atribut jadwal, nilai, dan MK berdasarkan studi kasus. Selesai menggambarkan atribut untuk setiap entitas, maka yang berikutnya adalah menentukan atau menggambarkan relasi antar entitas. Oke. Cara untuk menentukan relasi antar tabel, silakan teman-teman perhatikan foreign key pada studi kasus yang sudah ditentukan atau pada project yang kita buat misalnya ya. Pada studi kasus kita lihat foreign key itu ada pada tabel jadwal ya, jadwal, kemudian ada pada tabel nilai. Yang dijadikan kunci tamu pada tabel jadwal adalah NIM dan kode MK. Sedangkan pada entitas nilai yang menjadi foreign key-nya adalah NIM dan kode MK juga sama. Nah, perhatikan tadi yang menjadi foreign key-nya ada pada tabel jadwal dan nilai. Jadwal dan nilai, kita fokus ke jadwal dulu yang pertama. Di tabel jadwal itu ada foreign key, NIM, dan kode MK. Nah, kita perhatikan NIM ini primary key-nya ada pada tabel apa? Yaitu ada pada tabel mahasiswa. Berarti yang pertama tabel entitas jadwal ini memiliki hubungan dengan entitas mahasiswa. Entitas itu digambarkan dengan layang-layang. Oke, kita letakkan di sini saja. Berarti ada hubungan antar tabel jadwal dan nilai. Jangan lupa berikan penghubung atau linknya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi masih ada foreign key pada tabel jadwal, yaitu kode MK. Kode MK itu primary key-nya ada pada tabel MK. Berarti ada relasi antar tabel jadwal dan tabel MK. Kita copy saja. Seperti ini. Jangan lupa berikan penghubung. Oke. Yang berikutnya tabel atau entitas nilai.
di entitas nilai juga ada foreign key, yaitu foreign key-nya ada pada tabel NIM dan yaitu foreign key-nya ada pada atribut NIM dan atribut KDMK. Maka sama, nilai berarti punya hubungan dengan tabel mahasiswa karena NIM primary key-nya ada pada tabel atau entitas mahasiswa. Kemudian nilai dengan mata kuliah. Tahapan untuk membuat relasi ini belum selesai karena setiap relasi harus punya nama atau tulisan. Nah, biasanya untuk relasi ini menggunakan kata kerja. Katakanlah untuk mahasiswa berarti kita berikan kata kerjanya memiliki, ya. Mahasiswa memiliki jadwal. Kemudian mahasiswa dan nilai. Kata kerjanya juga sama, memiliki atau mempunyai boleh ya. Atau mendapat juga boleh. Disesuaikan saja untuk nama relasinya. Jadi, setelah menggambar relasi antar tabel yang ditentukan dengan melihat foreign key pada entitasnya, maka buat penamaan untuk setiap relasinya. Ya, yang terakhir adalah menentukan tingkat kardinalitas atau hubungan antar entitas. Ya, sebelum kita menentukan tingkat kardinalitas, saya akan menjelaskan contoh dari kardinalitas itu sendiri. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada relasi 1 ke 1, one to one, kemudian relasi 1 ke banyak, one to many, dan relasi banyak ke banyak, many to many. Contoh relasi one to one. Di sini kita punya entitas buku dan entitas anggota. Kedua tabel ini atau entitas ini memiliki relasi karena ada atribut yang menjadi foreign key atau sebagai penghubung antar dua tabel ini, yaitu kalau kita perhatikan kode anggota dan kode buku. Nah, ini hubungannya adalah one to one, yang artinya satu buku boleh dipinjam satu anggota, atau satu anggota hanya boleh meminjam satu buku. Itu artinya. Kemudian contoh relasi one to many. Di sini anggota dan buku sama juga entitasnya. Nah, di sini satu anggota berarti boleh meminjam lebih dari satu buku. Kalau tadi ketika kita tentukan bahwa hubungannya tingkat kardinalitasnya one to one, maka si anggota hanya boleh meminjam satu buku. Nah, untuk menentukan apakah one to one, one to many, sebenarnya itu dari kebijakan kita. Contoh, ketika kita membuka atau menjaga perpustakaan, kita mengeluarkan peraturan bahwa setiap anggota hanya boleh meminjam satu buku saja. Berarti kardinalitasnya one to one. Kalau misalnya boleh meminjam lebih dari satu, berarti tingkat kardinalitasnya one to many. Kemudian many to many. Contoh relasi many to many dalam entitas buku dan anggota adalah, misalnya nih, ada dua anggota namanya Budi dan Ani. Nah, Budi dan Ani ini dua-duanya meminjam buku yang sama dengan jumlah yang sama. Katakanlah Budi meminjam buku sistem basis data dan pemrograman visual atau Visual Basic ya. Berarti kan buku yang dipinjam itu lebih dari satu ya. Berarti sudah memenuhi kriteria one to many. Kemudian si Ani juga ternyata minjam buku yang sama, buku sistem basis data dan Visual Basic. Berarti lebih dari satu anggota
boleh meminjam lebih dari buku yang sama. Itu contoh many to many. Hubungan antar entitas mahasiswa dan jadwal adalah one to many. Artinya satu mahasiswa bisa memiliki banyak jadwal. Coba kalau teman-teman perhatikan ketika buka jadwal di ruang mahasiswa, berarti kan jadwalnya banyak ya, tidak hanya satu mata kuliah saja kan, berarti lebih dari satu, maka hubungannya satu mahasiswa terdapat atau bisa mendapat jadwal kuliah lebih dari satu, maka kita tulis hubungannya adalah one to many. Tulisannya di sini ya, di linknya ya, one, kemudian ya di sini tulis one to many. Kemudian jadwal dan mata kuliah. Sehingga kalau digambarkan tingkat kardinalitas setiap entitas itu seperti ini ya, mahasiswa dan nilai itu hubungannya many to many. Kenapa many to many? Karena begini, dalam tabel nilai, katakanlah nilai untuk mata kuliah APSI. Nilai pada untuk mata kuliah APSI itu kan bisa terdapat lebih dari satu mahasiswa. Sebaliknya, satu mahasiswa juga bisa memiliki beberapa nilai. Maka hubungannya adalah many to many. Oke, nah inilah cara menggambar IRD yang dilihat dari studi kasus. Nah, begitu juga nanti teman-teman ketika sudah memiliki sebuah database, kemudian sudah menentukan tabel atribut atribut kunci, kemudian foreign key-nya, maka selanjutnya gambarkan ke dalam IRD. Oke, nah yang berikutnya adalah membuat atau menggambar LRS. LRS merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Atau seperti ini, LRS itu menggambarkan atau merupakan transformasi dari IRD yang sudah kita buat. Bisa juga dilihat dari studi kasus yang ada. Nah, ini kalau kita buat LRS-nya, yang perlu diperhatikan, ketika hubungan antar entitasnya one to one, berarti dia akan menghasilkan dua tabel. Di sini contohnya entitas sopir relasi dengan entitas taksi. Hubungannya adalah one to one, berarti ketika kita gambarkan ke dalam LRS akan menghasilkan dua tabel, yaitu tabel sopir dan tabel taksi. Kemudian kalau dia hubungannya one to many juga sama, dia akan menghasilkan dua tabel. Kalau hubungannya many to many, maka dia akan membentuk 3 tabel. LRS ini digambarkan dalam bentuk kotak ya, dalam bentuk kotak seperti ini. Nah, kita lihat tabel mahasiswa dan jadwal hubungannya one to many, berarti ada 2 tabel yang dihasilkan, yaitu tabel mahasiswa dan jadwal. Di sini kita buat tabel mahasiswa dan jadwal. Kita gambar menggunakan tabel saja ya. Oke, tabel seperti ini menghasilkan 2 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Jadi kalau di dalam LRS, cara menggambarkan setiap entitasnya adalah menggunakan kotak. Di atasnya nanti diberikan garis ya, garis seperti ini. Kalau misalnya tidak mau dimodifikasi, kita tampilkan dalam bentuk biasa saja.
Nah, seperti ini ya. Yang kedua adalah tabel jadwal ya tadi ya. Kemudian berikutnya adalah jadwal dan MK. Hubungannya one to many, berarti dua tabel, yaitu tabel jadwal dan tabel MK. Jadwal dan MK. Jadwal sudah ada, berarti tidak perlu kita buat. Yang buat berikutnya adalah tabel MK. Yang berikutnya lagi ada tabel MK dan nilai. Nah, tabel MK dan nilai hubungannya one to many, berarti dua tabel, menghasilkan dua tabel, yaitu tabel MK dan tabel nilai. MK sudah ada, tidak perlu dibuat, maka yang dibuat berikutnya adalah tabel nilai. Oke. Selanjutnya ada relasi antar tabel mahasiswa dan nilai, berarti hubungannya many to many, berarti menghasilkan tiga tabel, yaitu tabel yang pertama mahasiswa, yang kedua adalah tabel nilai, dan yang ketiga adalah tabel hasil dari hubungan antara tabel mahasiswa dan nilai. Kita sebut saja mahasiswa has nilai. Nah, mahasiswa kita sudah ada tabelnya, nilai juga sudah ada, berarti tinggal buat tabel yang satu tadi, yang pembentukan hubungan many to many. Kita beri nama saja mahasiswa has nilai, atau bisa juga kita kasih nama seperti ini. Karena ini berhubungan dengan nilai, berarti kita berikan detail nilai. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, inilah bentuk LRS. Kalau misalnya hubungannya pada IRD tidak ada many to many, maka jumlah entitas atau tabel yang dihasilkan pada LRS sama dengan jumlah entitas yang ada pada IRD. Karena di sini ada hubungan many to many, maka dia akan menambah satu tabel. Yang IRD-nya 4, maka LRS-nya jadi 5 tabel. Karena tadi ada hubungan many to many. Tapi kalau tidak ada hubungan many to many, maka jumlah tabelnya sama dengan jumlah entitas pada IRD. Tinggal kita tarik relasinya ya, menggunakan garis. Contoh tadi relasi jadwal dengan MK. Oke, kita buat lagi relasi tabel jadwal mata kuliah dengan nilai ya, mata kuliah dengan nilai. Nah, pada tabel many to many kan relasinya antar mahasiswa dan nilai, maka ketika kita buat LRS, hubungannya tidak lagi mahasiswa langsung ke nilai, tapi dipecah menjadi seperti ini, mahasiswa ke detail nilai, kemudian nilai ke detail nilai. Oke, jadi saya ulangi, ketika hubungannya many to many, maka dia akan menghasilkan satu tabel baru, dan relasinya yang awalnya dari tabel mahasiswa ke tabel nilai, maka ketika dibuat LRS tidak lagi dari tabel mahasiswa ke nilai, tapi dari mahasiswa ke tabel baru yang dibentuk dan nilai ke tabel baru yang dibentuk. Hubungannya bukan many to many, jadi one to many. Tapi kalau di dalam LRS ini tidak ditulis ya, one to many-nya tidak ditulis. Ya, seperti itu ya. Nah, itu contoh dari LRS, dan jangan lupa setiap atributnya ditulis atau fieldnya. Mahasiswa tadi ada NIM, karena dia NIM-nya primary key, maka tuliskan di sini PK. Biasa juga orang menggambarkan pakai tanda bintang untuk primary key. Nah, kalau di sini tulis saja ya PK, kemudian nama, kemudian alamat. Begitu juga dengan tabel nilai, berarti ada kode nilai dalam kurung PK, dalam kode MK,
FK terus nilai. Oke. Selesaikan sampai dengan atribut yang lainnya. Oke, sekian untuk materi penjelasan mengenai IRD dan LRS. Semoga teman-teman memahami. Jika nanti ada pertanyaan mengenai IRD dan LRS, silakan langsung konsultasi dengan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.